rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya jamaah? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah kita sudah masuk dalam hari-hari di awal pertengahan Ramadan. Di tanggal berapa ini, Pak? 13 April, berarti 12 Ramadan ya. 12 Ramadan. Ya, alhamdulillah. Yang sedih juga alhamdulillah sudah beberapa hal tentang kajian-kajian puasa, dari hal-hal yang membatalkan siapa saja yang boleh tidak berpuasa, bahkan haram kalau berpuasa. Kemudian sedikit hal-hal lain seperti kemarin tentang musik, apalagi ya, dan lain-lain ya. Dan lain-lain penjelasannya. Mungkin kita hari ini, pagi ini, coba masuk ke materi yang lainnya. Karena kita ada sholat dan ada zakat, maka kita coba melihat, sebelum masuk ke dalam kajian fikihnya, kita lihat sisi lain dari sholat dan zakat. Biasanya kalau ditanya apa dalilnya pensyariatan sholat dan zakat, khususnya di dalam Al-Quran, kita mulai dari Quran dulu. Dari setelah Quran, kalau tidak ditemukan baru hadis. Apa Pak kira-kira dalil disyariatkannya atau diperintahkannya sholat ataupun zakat, ataupun kedua-duanya bareng dalam satu ayat atau dalam ayat berbeda ya? Terserah, silahkan. Yang terngiang-ngiang biasanya, yang gampang sekali diingat itu apa? Gimana Kak Anas? Terus? Iya betul itu Quran. Pak Haji Arisman tadi ada apa? Artinya begini. Oh sama. Ada ayat lain Pak? Iya sama. Iya betul, itu yang paling sering kita temukan dan mudah dihafal. Betul Pak? Dan kedua rukun ini selalu berdampingan disebutkan. Apa itu? Sholat dan zakat. Sholat, zakat. Sholat, zakat. Beda dengan puasa. Puasa sendiri. Kalau sholat itu adalah ibadah, apa? Ibadah apa sholat itu? Perbedaannya sholat dan zakat apa Pak? Dari sisi materinya apa itu? Kalau sholat apa? Individu. Zakat sosial. Ya bisa itu. Ada hal lain, perbedaan lain? Sholat wajib, zakat bila mampu. Ya bisa juga itu. Ya banyak perbedaan. Atau kita lihat dari sisi lain lagi. Ya, sholat itu adalah ibadah yang menghambakan diri kita. Mau dia kaya ataupun miskin, mau dia besar ataupun kecil, dia kuat ataupun lemah, sholat itu wajib atas setiap manusia. Betul Pak? Bahkan yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, orang kafir pun sebetulnya wajib.
Makanya saking wajibnya masuk dalam konteks wajib, ya dengan kekufurannya dia sudah berlipat dosanya, udah nggak bisa dicatat lagi. Karena dia belum masuk dalam perbatasan gitu kan. Kalau dalam wilayah teritori itu dia belum masuk ke wilayah Islam, dia masih di luar Islam. Tapi perintahnya kan ya ayyuhan nasu budu, hai semua manusia, sembahlah Rabb kalian, Rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Emang ada kaum non muslim diciptakan oleh Tuhan yang lain? Kan enggak. Tuhan itu satu. Ya, Tuhan itu satu. Nah, maka dalam hal ini, jadi sebenarnya sholat itu wajib untuk seluruhnya tanpa terkecuali. Oh, ada pengecualian ya, anak kecil ya, yang belum balik. Ya. Lalu kalau untuk zakat, nah kalau zakat itu bukan penghambaan diri, tetapi penghambaan atas hartanya, kepemilikannya. Ya, beda ya Pak ya. Kepemilikan. Kalau orang yang nggak memiliki, ya nggak wajib zakat. Apa yang mau dizakatkan? Salat itu penghambaan, kan penghambaan. Ibadah itu kan penghambaan. Abdun artinya kan hamba. Ibadah penghambaan. Mempersembahkan itu menghambakan. Kalau sholat itu dirinya, kalau zakat itu adalah kepemilikan yang dia miliki, maka dia hambakan kepada Allah. Supaya manusia itu tahu diri bahwa kamu yang kamu punya, kamu pun dirimu adalah hamba Allah, dan milikmu adalah hamba Allah. Gitu. Tapi Pak tahu lanjutan ayat itu masih belum selesai ayatnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Lanjutannya apa? Apa itu? Iya banyak betul. Nah, yang paling dekat kalau kita cari di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu yang dua bersandingan ini ada sekitar 6 ayat yang bersanding ya, yang bareng. Aqimus shalah wa atuz zakah, 6 ayat tadi setelah saya cari di dalam Al-Quran. Dan ayat pertama yang ditemukan pastinya karena Al-Baqarah itu di depan. Nah, ada di surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, ayat ini berbunyinya bagaimana? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, itu ayatnya itu. Sesimpel itu. Dan itu yang pertama yang ditemukan ayat yang berdampingan antara sholat dan zakat. Adapun ayat-ayat setelahnya beda-beda redaksinya, tapi tetap bergandengan juga wa aqimus shalah wa atuz zakah, tapi belakangnya beda. Ada yang beda-beda. Nah, ini Al-Baqarah ayat 43. Coba kita terjemahkan secara tekstual dulu. Wa aqimus shalah. Apa Pak artinya, Pak? Dan dirikanlah sholat. Nah, ini kita perlu hafalkan juga. Catat, ada kalimat aqimu dari kalimat aqama yuqimu. Kalau qama yaqumu berdiri, qama yaqumu berdiri. Tapi kalau aqama yuqimu itu, ini kan posisinya tidur terlentang gitu ya. Kalau saya ginikan, itu namanya mendirikan atau memberdirikan gitu kan. Membuat sesuatu menjadi berdiri. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Akhirnya perlu bantuan orang lain, perlu bantuan pihak lain untuk berdiri. Maka saya
yang membuat dia berdiri artinya mendirikan. Aqama yuqimu. Jadi orang-orang yang mendirikan atau dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat. Ini perlu dicatat dan diingat. Jadi sholat itu yang amal yang khusus sholat. Karena nanti di dalam Al-Quran ada kalimat-kalimat sholat yang bermakna bukan sholat yang dimaksud sholat, bukan. Nah ini ahli tafsir tuh begitu. Jadi nanti dalam mentafsir ayat atau menerjemahkan, menjelaskan ayat, ada yang itu maksudnya sholat dengan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ada yang sholat di dalam Quran itu bukan itu maksudnya. Ya, itu juga ada sholawat. Bahkan sholat 5 waktu kita disebutnya sholawat dalam bahasa Arab itu. 5 waktu sholat, khamsu sholawatin. Kalau sholatnya hanya 1 waktu, sholatun wahidah. 2 waktu, sholatani snatani. Udah masuk 3, salasu sholawatin. udah berubah. 3 waktu sholat. Tapi kalau pakai kalimat sholawat. Nanti ini ada hubungannya dengan sholawat. Kita tahunya kan sholawat itu sholawat Nabi, ya kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, gitu kan? Atau sallallahu ala Muhammad. Kita tahunya begitu. Tapi sholat kita juga itu sholawat. Nah, ini dari sisi tadi teks. Wa atuz zakah, apa artinya Pak? Dan atu itu apa? Atu. Kalau ata ya'ti iti, ata ya'ti iti, itu datang. Artinya ata rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ata ya'ti. Perintahnya iti. Nah, di sini atu burhanakum in kuntum shadiqin. Atu ini sulasi mazidnya dari atayati. Kalau tadi qoma berdiri, aqoma mendirikan, maka ata itu datang. Kalau ata itu artinya apa? Memberikan. Atu burhanakum, bukti-bukti kalian kalau kalian memang orang-orang yang benar. Atu az-zakah, datangkanlah zakat atau berikanlah zakat kepada mereka. Nah, terus di belakang ini Pak, ada yang unik di belakangnya apa tadi? Warka'u ma'ar raki'in. Dan apa ini artinya? Ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Tadi kan di awal udah dirikanlah sholat. Kan sholat itu satu paket, dari takbir, berdiri baca Quran, ruku. Nah, kan udah ada rukunya tuh sholat. Ada tidak lebih lengkap malah kan, sampai sujud, sampai salam. Lah ini rukunya doang. Warka'u ma'ar-raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Diplesetin sama orang-orang zaman now. Dan merokoklah bersama orang-orang perokok. Itu dalil. Iya gimana Pak? Coba. Gimana Pak, kurang jelas? Penyerahan zakat. Ya. Coba baca ini ijab qabulnya. Oh, ijab qabulnya. Kalau ijab qabul penyerahan zakat itu enggak mesti teks sama seluruh dunia atau seluruh negara, itu berdasarkan niat saja. Dengan lafadz kita pun enggak apa-apa. Niat saya mengeluarkan zakat lillahi ta'ala. Nanti si penerima
saya terima zakatnya, kemudian dia mau mendoakan ajarakumullah gitu kan, semoga Allah memberimu balasan gitu kan, dan lain-lain doanya, amin, udah selesai. Oh iya, itu niat. Itu niat dalam bahasa Arabnya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, atas nama diriku sendiri, atau kalau atas nama istri an zauji atau an zaujati, sebutin namanya siapa, atau an ibni, atas nama anakku, keluarga, an ahli, ya anin nafsi wa an ahli gitu. Tapi mau pakai bahasa Indonesia juga nggak masalah Pak, karena niat itu tidak harus berbahasa Arab. Yang harus berbahasa Arab hanya bacaan sholat. Kalau kita niat puasa pun nggak mesti nawaitu shauma ghadin, tapi mau pakai bahasa Arab nggak apa-apa. Kita pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Saya niat puasa besok fardu bulan Ramadan karena Allah Ta'ala, udah sah gitu. Jadi nggak mesti kalau niat berbahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Bahkan niat sholat pun, karena kan niat sholat masih di luar sholat, boleh pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, fardu karena Allah Ta'ala, imam karena Allah Ta'ala, atau makmum karena Allah Ta'ala, Allah. Yang penting dalam hatinya gitu. Dalam hatinya pun bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh, sah-sah saja, atau bahasa daerah sah. Tapi kalau sudah di dalam bacaan Quran, di dalam sholat, begitu. Ada lagi Pak? Ya, terima kasih dulu. Ya. Nah ini Pak, tadi ada 3 hal berarti ya dalam ayat Al-Baqarah ayat 43 ini. Ada dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ini maksudnya apa ini? Kira-kira ada yang mau menyampaikan sesuatu tentang ayat ini? Pernah baca-baca mungkin gitu, kita share bersama. Ruku berarti tunduk. Ya, bisa. Ada yang menerjemahkan begitu, betul. Tunduklah bersama orang-orang yang tunduk, atau rukuklah bersama orang-orang yang tunduk. Selain itu ada apa? Kalau saya tanya, ini ayat ini sebenarnya ayat siapa? Maksudnya khitabnya ini kan perintah ya, perintah. Dirikanlah, adakanlah gitu. Kalimatnya perintah. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Jadi Allah sedang berfirman, dirikanlah salat. Dan ini perintahnya jamaah. Bukan hanya satu orang tapi kepada banyak orang. Nah, cuma saya belum mau membuka ini kepada siapa. Nah, kira-kira ini kepada siapa, Pak? Kepada umat Islamkah? Kepada manusia. Kepada seluruh manusia? Ya, pada akhirnya ayat ini kan dipakai untuk seluruh manusia, bahkan lebih khusus oleh seluruh umat Islam. Tetapi maksud saya di dalam Quran ini, ayat ini turunnya sedang menceritakan tentang apa, dan waktu itu turun perintahnya sedang ke siapa. Nah, supaya kita bisa ambil pelajarannya di sini. Banyak hikmahnya. Ada yang tahu, Pak? Jadi Allah sedang berfirman mewajibkan sholat di sini kepada siapa ini? Nggak ada? Manusia. Ke seluruh umat manusia ya. Itu pada akhirnya. Waalaikumsalam, Pak Haji, Fadol. Kan pada akhirnya ayat-ayat Quran dan hadis itu dalam kaidah usuliyah itu, kaidah usulul fiqh, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu apa, Pak? Pelajaran atau hikmah. Ambil pelajarannya dari keumuman lafaznya. Nah, kan tadi umum tuh, wa aqimus shalah itu umum. Jadi dengan mengambil keumuman itu ya sudah, berarti kita semua wajib sholat. Tapi
Maksud saya ayat ini sedang turun waktu itu sedang memerintahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya? Kepada nabi satu orang. Ini perintahnya jamak. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan uniknya di belakang setelah disuruh dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah. Nah, ini ada rukuklah ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Nah, makanya ini perintahnya sebenarnya ke siapa? Ya. Maka itulah keterbatasan kita. Kita kalau orang yang baru belajar bahasa Arab saja, dia mau mengkaji fikih hanya dengan mempelajari bahasa Arab, ya dia hanya sebatas seperti itu, menerjemahkan ayat, tapi nggak tahu nih khitab ke siapa sebenarnya. Awalnya gitu, sebelum umumnya semuanya wajib. Maka perlu ilmu tafsir. Di sini tafsir berbicara. Nah, yang kita kaji kebetulan ada dari tafsir Ibnu Katsir. Tapi insya Allah tafsir-tafsir itu sebenarnya semua tafsir-tafsir itu saling bersanad, Pak. Misalnya tafsir pendahulu para tabi'in gitu ya, ada Mujahid, ada tafsir-tafsir orang-orang terdahulu. Itu nanti dikutip oleh ulama setelahnya tahun berapa, terus dikutip lagi oleh yang tahun berapa. Nah, pada akhirnya yang kita temukan yang tebal, misalnya tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Fakhrur Razi itu di Mafatihul Ghaib, itu sebenarnya ngambil terus bersanad sampai sana. Tapi dengan banyak referensi, menurut ulama ini begini, menurut ulama ini begini, jadi dipaparkan semua. Nah, yang kita temukan di sini dari tafsir Ibnu Katsir dalam perintah wa aqimus sholata wa atuz zakah, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Muqatil berkata, qauluhu ta'ala li ahlil kitab. Nah, ini dia. Jadi ini perintah ini adalah kalamullah yang turun kepada ahli kitab. Kepada siapa, Pak? Ahli kitab. Manhum ahlul kitab. Siapa mereka ahlul kitab? Nah, ini baru lagi terperinci lagi. Kalau kita mengkaji ini, benar-benar mengetahui ahlul kitab, nah, maka nggak ada perdebatan tuh masalah nikah beda agama kemarin. Ya, betul ya Pak ya? Kan lagi viral tuh kemarin nikah beda agama. Sebenarnya nggak ada nikah beda agama. Sebenarnya dalam satu payung nikah Islam sebenarnya. Bahasa nikah kan bahasa Islam. Entah di bahasa umat lain apa namanya, tapi nikah itu dari bahasa Islam, bahasa Arab yang itu ditekskan dalam Al-Quran. Fankihu ma tobalakum, itu kan nikahilah. Itu nikah itu bahasa Arab, Pak, bukan bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Quran sebelum bumi ini tercipta itu sudah diredaksikan begitu oleh Allah. Cuma mereka ngambil-ngambil aja gitu, ngambil bahasa kita. Atau bahasa Inggrisnya kan married gitu kan. Entah bahasa yang lainnya apa. Nah itu, jadi perintah sholat ini ternyata jatuh kepada ahli kitab. Ini membuktikan bahwa sholat itu juga syariat umat terdahulu, bukan agama ya Pak, bukan agama terdahulu, tapi umat terdahulu. Karena di zaman Nabi Musa pun diperintahkan sholat. Ini buktinya. Diperintahkan lagi di zaman Nabi, dan Nabi disuruh menyampaikan kepada ahli kitab. Maka ahli kitab di sini siapa, Pak? Orang-orang dalam mazhab Syafi'i, ahli kitab itu adalah keturunan Bani Israil, Yahudi dan Nasrani. Itu mereka ahli kitab. Itu
dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain lebih luas jangkauannya, seluruh Yahudi dan Nasrani Israel. Nah, ini pun nanti akan terjadi bermacam-macam kayak sudah nggak sesuai istilahnya. Coba misalnya begini, Pak. Kan katanya ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, atau Nasrani kita terjemahin Kristen gitu ya kalau di bahasa sekarang itu. Padahal ahli kitab itu yang dulu memang kalau dalam mazhab Syafi'i Bani Israel, keturunan Bani Israel ya di sana, di negeri sana. Misalnya ahlu kitab, kita nyerempet dikit ke masalah pernikahan. Kan di dalam Al-Quran, betul di dalam Al-Quran dibolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan ahlu kitab, kan gitu. Pertanyaannya, ahlu kitab yang perempuan ini masih ada apa enggak? Nah, itu dia. Atau siapa itu ahli kitab? Nah, kan gitu. Kan mereka yang membolehkan, oke, dulu konteksnya di zaman Rasulullah masih boleh karena masih ada. Perintahnya pun jelas di Quran ini dalam hal sholat. Allah berkata kepada ahlu kitab, artinya mereka yang benar-benar ahlu kitab, yang masih bisa diajak untuk, dan dia belum menyekutukan Allah gitu. Belum menyekutukan Allah. Dan masih ada peluang iman mereka bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Nah, kalau sekarang misalnya dibilang semua sama saja, mau Yahudi dan Nasrani di Arab atau di Israel atau di Amerika atau di Inggris atau di Italia atau di Indonesia, semuanya ahli kitab. Ada yang begitu kan pandangannya. Oh, lihat dulu bentar. Kalau dibilangnya begitu, rumusannya begitu, itu menyalahi makna ahli kitab secara teks, secara tekstual. Ahli kitab itu kan orang-orang yang mendapati kitab. Mendapati kitab kemudian dia ahli, bukan hanya sekedar penganut turunan warisan. Dia tahu betul isi kitabnya, apa ajarannya. Kan gitu harusnya. Itu yang disebut ahli kitab. Disebut ahlul Quran, kan dia ahli dengan Quran. Disebut dengan ahlul hadis, dia ahli dengan hadis, ya kan? Atau dia familiar gitu. Lah sekarang kita lihat saja, misalnya perempuan-perempuan Nasrani dianggap dia ahlu kitab. Apa betul perempuan Nasrani ini, perempuan Kristen ini dia ahli di kitabnya? Apa betul dia familiar dengan kitabnya? Itu satu. Yang kedua, apakah kitabnya masih orisinil dengan kitab yang benar-benar kitabnya dulu? Ada ulama berkata yang berpendapat ayat itu diturunkan pun di zaman itu ahlu kitab sudah ada yang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya kan disebut tuh orang-orang yang telah kafir dari ahli kitab dan musyrikin. Tapi tetap mereka disebut ahli kitab meskipun sudah kafir. Oke, kalau ulama ada yang mengatakan begitu, itu satu catatan. Bukan, saya tanya. Ya gimana? Kalau sebut ahli kitab orang Nasrani kitab apa? Nah, kalau Nasrani kitabnya Injil. Kalau Yahudi kitabnya apa? Taurat. Ya, Taurat. Ya, sebenarnya juga Yahudi itu sudah harus mengimani Injil waktu itu. Cuma kan mereka tidak percaya. Tidak percaya. Akhirnya kan nabi-nabi setelahnya kan dibunuh. Ya itulah umat Yahudi, makanya Allah murka. Dikatakan di dalam surat Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim yang Allah murkai itu adalah maksudnya orang-orang Yahudi, karena mereka ada rasa tidak suka kalau ada
nabi-nabi di luar dari bangsa mereka. Itu yang Allah murkai. Waladdallin, orang-orang yang tersesat, yaitu Nasrani. Jadi al-maghdubi alaihim itu Yahudi, waladdallin, orang yang tersesat adalah Nasrani. Kenapa tersesat? Karena nabi mereka dijadikan Tuhan. Nah, itu bedanya. Jadi Nasrani itu kitabnya Injil, sedangkan Injil sudah banyak dirubah-rubah kan gitu. Begitupun Taurat sudah nggak murni lagi. Taurat seperti apa? Jangankan Taurat, Quran yang diturunkan di akhir-akhir saja, bentuknya dulu nggak langsung kertas, ya kan? Ada di pelepah kurma, di batu, di kayu, kemudian dikumpulkan menjadi lembaran-lembaran. Bagaimana bentuknya Injil? Kok sekarang masih ada Injil dalam bentuk kertas? Padahal itu 600 tahun sebelum datangnya Quran ke bumi. Bentuknya kok udah bisa bentuk kertas, itu dari mana? Nah, aneh, waktu itu belum ada tulis-menulis mungkin. Ya, jadi itu sesuatu hal yang aneh. Apalagi Taurat, wah itu. Dan Allah memang tidak menjamin di dalam Al-Quran, tidak ada jaminan dalam Taurat dan Injil untuk dipelihara. Sedangkan Al-Quran, Allah sendiri beserta para malaikatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah itu menjamin Al-Quran. Karena udah final di sini. Makanya di Al-Quran disebutin nih syariatnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini kepada ahli kitab, ini sedang diceritakan. Jadi perintah ini sebenarnya bukan untuk umat Islam, tapi kepada ahli kitab. Sholat kalian, kata Allah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Zakat pun wajib bagi ahli kitab. Nah, kemudian di belakangnya warka'u ma'arra'in. Nah, udah mulai kelihatan belum nih arahnya? Tadi belum selesai itu yang pernikahan itu. Sebentar saya selesaikan. Tadi kalau dibilang ahli kitab itu masih ada, misal nih saya kasih contoh, misal Pak, oke, kalau misalnya yang keturunan seperti mazhab Syafi'i itu, jadi ada orang Bani Israel dari dulu sampai sekarang tuh sanadnya masih nyambung. Sanad maksudnya keturunannya, silsilah keturunannya, orang Bani Israel punya anak 5, terus punya cucu banyak, cucu lagi banyak, dan dia agamanya eksis, misalnya Yahudi Nasrani terus. Oke, itu dari sisi silsilah keturunan masih bisa lah masuk ahli kitab. Tapi misalnya Pak, nih kita nih umat Islam, di antara umat Islam ada yang murtad, murtad, perempuan misalnya nih, perempuan, na'udzubillah, dia murtad. Kan tadinya Islam, dia lahir di kalangan keluarga Muslim. Dia berarti bapak ibunya Bani Israel bukan, misalnya bukan Bani Israel ya, misalnya bukan Bani Israel dan bukan beragama Yahudi dan Nasrani, bukan beragama Yahudi dan Kristen. Tapi tiba-tiba anaknya perempuan murtad, memeluk agama Kristen misalnya. Nah, kemudian dengan dalih tadi boleh laki-laki muslim menikahi perempuan yang udah murtad nih jadi Kristen, dengan ayat tadi katanya dia ahlu kitab. Nah tuh cocok nggak Pak dengan ayat tadi? Masuk nggak Pak? Perempuannya itu bukan keturunan Bani Israel, bukan keturunan ahlu kitab, dia keturunan muslim, tapi tiba-tiba murtad menjadi seorang yang beragama Yahudi atau Kristen, kemudian menikah dengan laki-laki muslim dengan dalil berdasarkan katanya di surat Al-Maidah itu ayat berapa itu, 6 katanya boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab. Ahli kitab dari mana coba? Ya kan? Dia kemarin muslim, terus tiba-tiba murtad yang perempuan itu. Sedangkan definisi ahli kitab menurut mazhab Syafi'i keturunan Bani Israel.
Atau dari ulama secara umum, dia yang ahli kitab, keturunan ahli kitab. Sedangkan dia bukan keturunan ahli kitab, bukan keturunan Yahudi dan Nasrani murni, tapi keturunan Muslim dan kebetulan murtad. Nah, makanya saya bilang, apakah masih ada ahli kitab di sini, di zaman ini? Sedangkan ahli kitab di dalam ayat ini Al-Baqarah 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah mengkhitobkan perintahnya kepada ahli kitab yang masih bisa menerima. Ayo, perintahkan mereka untuk sholat, tunaikan zakat. Dan kenapa dulu diperintahkan sudah ada pembolehan menikah dengan ahli kitab? Ya karena di zaman Rasul ahli kitab belum semuanya tercampur, benar-benar masih ada yang benar-benar ahli kitab. Seperti pada waktu itu kan, pada waktu kenubuahannya Rasulullah di usia 40 tahun itu kan ada pendeta yang namanya apa? Waraqah bin Naufal. Nah itu kan dia agamanya apa itu? Nasrani. Tapi tidak menyekutukan Allah dan mempercayai, meyakini ini Rasul yang dinubuahkan dalam Injil, kan gitu. Nah itulah ahli kitab. Jadi khitab boleh menikahi ahli kitab itu yang dimaksud ahli kitab tuh yang orang-orang itu, bukan orang-orang yang sudah menyekutukan Allah, sudah tidak lagi murni, dia ternyata bukan keturunan Bani Israel dan bahkan dia itu keturunan Muslim yang kemudian murtad gitu. Nah, sudah nggak bisa lagi kita periksa ahli kitab itu seperti apa. Sudah, intinya udahlah gitu. Maka lebih baik menghindari itu. Bahkan ayat-ayat lain banyak yang bertentangan, seperti ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lah misalnya si suaminya Muslim, istrinya masih Nasrani atau Yahudi, bagaimana dia bisa menjaga istrinya? Kalau istrinya masih kemaknya tapi tetap berumah tangga, bagaimana nanti pertanggungjawabannya di akhirat? Kena khitab ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro, ya kan? Si suami akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana kamu sendiri selamat Muslim tapi istrimu masih memeluk agama yang diyakininya sebagai agamanya? Jadi udah sangat bertentangan. Belum lagi nanti keturunannya, punya keturunan, anak, bagaimana hal warisannya. Nah itu sudah masuk ke dalam furu' daripada fikih. Sudah cabang-cabang fikihnya udah ribet karena di pangkalnya sudah konflik antara pernikahannya ini. Kemudian akhirnya si ahli waris, anak-anaknya nggak bisa mewarisi ibunya yang beda agama. Atau bahkan nauzubillah, ketika udah punya anak, si suami istri berdiskusi bagaimana agama anak-anak kita. Akhirnya malah bersepakat, ya sudah, bagaimana terserah mereka. Oh itu udah keluar lagi dari tadi tuh, ku anfusakum wa ahlikum naro. Udah gak bisa lagi menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Padahal harusnya dijaga keislamannya anak itu. Anak yang lahir meskipun dari Yahudi dan Nasrani, dia Muslim fitrah. Fitrah dalam arti dia itu menerima Allah itu sebagai Tuhannya. Tapi kalau kemudian dibiarkan saja milih agamanya, kemudian malah memilih agama yang lain tanpa diarahkan, dibimbing oleh orang tuanya, maka bisa menjadi pertanggungjawaban di akhirat. Jadi ke situ. Nah ini tadi, jadi perintah sholat dan zakat ini asalnya turun ini dalam konteks ayat ini Al-Baqarah 43 adalah kepada orang-orang ahli kitab. Kemudian tadi di belakangnya warka'u ma'ar raki'in, dan perintahkanlah mereka untuk rukulah kalian
bersama orang-orang yang ruku. Nah, maka dalam konteks ini ruku di sini adalah maksudnya orang-orang muslim. Ya, masuk ya Pak ya. Jadi sholatlah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka bergabung, ahli kitab ini supaya menggabungkan diri. Tapi perintah sholat, zakat itu ada, mereka ada perintah itu. Cuma mereka banyak yang ingkar. Makanya disebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitab. Ahli-ahli kitab itu sudah pada ingkar, sudah pada kafir. Karena perintah sholat, tunaikan zakat itu mereka udah gak berlaku, udah banyak dirubah-rubah, udah banyak gak mau mengakui. Padahal itu turun kepada mereka juga perintah itu. Jadi dua redaksi pertama aqimus shalah wa atuz zakah ini turun kepada ahli kitab, dan yang warka'u ma'arraki'in juga turun kepada ahli kitab, tapi yang ruku di situ maksudnya adalah orang-orang muslim yang sholat, tapi diistilahkan dengan ruku. Nah ini kenapa nih diistilahkan dengan ruku? Kok nggak sholat juga tapi bahasanya ruku? Nah inilah mungkin wallahu a'lam yang akhirnya timbul pertanyaan dari para penguji-penguji itu kalau lagi menguji orang-orang yang belajar fikih. Apa yang membedakan, ibadah apa yang membedakan antara sholatnya muslimin dan sholatnya orang-orang terdahulu? Nah itu dulu saya pernah ditanya begitu Pak. Apa yang membedakan sholatnya orang Islam? Jadi kan sholat udah pernah sebelumnya, Nabi Musa pernah diperintahkan, Nabi Ibrahim pernah diperintahkan gitu kan. Bahkan Nabi Adam juga diperintahkan untuk sholat. Tapi kan sholatnya beda-beda gitu bentuknya. Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Tapi di sini ada kalimat warka'u ma'arraki'in. Nah, maka ijtihadnya ulama mengatakan bedanya itu. Umat Islam itu ada rukuknya. Ada apanya Pak? Rukuknya. Makanya tadi ahli kitab yang sholat, ahli kitab yang menunaikan zakat diajak bergabung bersama orang-orang yang ruku daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Kira-kira begitu penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir, ya, dikatakan, katakanlah kepada mereka ahli kitab, dirikanlah sholat, ya, dan perintahkan mereka untuk sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tunaikanlah zakat, dan perintahkanlah mereka menunaikan zakat, ya, dan menyerahkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perintahkanlah mereka untuk ruku bersama orang-orang yang ruku, dan perintahkan mereka rukunya itu bersama orang-orang yang ruku dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadilah kalian bersama mereka, artinya bersama umat Islam, dan jadikanlah diri kalian bagian daripada umat Islam. Jadi ahlul kitab itu sebenarnya diajak untuk bersama umat Islam. Jadi sebenarnya ya untuk konversi, mereka itu udah konversi ke Islam. Udah nggak ada lagi istilah. Sebenarnya istilah Yahudi dan Nasrani itu ada sampai kapanpun tetap ada, karena itu adalah kaum. Apa Pak? Kaum, bukan agama, kaum. Kaum, sebutan saja, Yahud dan Nasoro. Adapun agama di sisi Allah hanya Islam. Innad dina indallahil Islam. Ya. Begitu kira-kira Pak untuk pembuka sholat dan zakat ini. Jadi kita sebenarnya syariatnya bukan syariat yang baru, sudah ada kewajiban umat terdahulu,
Ya, hanya saja disempurnakan di umat Nabi Muhammad ini dengan tata cara yang khusus, ditunjukkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana perkataannya, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat, sebagaimana kalian lihat aku salat. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Ada yang mau didiskusikan mungkin atau ditanyakan sebelum kita tutup? Iya, nggak apa-apa Pak, silakan. Ya, alhamdulillah kita selesaikan kajian kita sebagai pembuka tadi. Insya Allah hari berikutnya kita akan kaji detailnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.